Selamat datang di kelas Gizi Olahraga. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang vitamin dan mineral pada atlet. Prestasi atlet itu dipengaruhi atau ditentukan oleh 4 faktor, yaitu bakat atau talenta, latihan yang optimal, kesehatan dan gizi yang baik, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat. Pada pertemuan kali ini, kita akan banyak membahas peranan zat gizi untuk atlet, terutama vitamin dan mineral. Kita coba cari tahu dulu sebenarnya sejauh mana peranan gizi untuk atlet. Seorang atlet, seperti manusia pada umumnya, juga memerlukan energi dan zat gizi yang sama, di mana jumlahnya juga ditentukan oleh aktivitas fisik yang dilakukan sehari-hari. Yang membedakan, atlet memiliki aktivitas fisik yang lebih tinggi daripada orang pada umumnya, karena mereka punya jadwal latihan yang padat dan juga rutin. Atlet juga membutuhkan zat gizi makro dan juga mikro, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang berasal dari makanan. Kebutuhan zat gizi seorang atlet ditentukan oleh banyak hal seperti usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan juga kegiatan fisik atau jenis latihan yang dilakukan. Nah, bergantung pada jenis latihan atau olahraganya, kebutuhan energi atlet dapat berkisar antara 2.500 sampai 4.500 kilokalori dengan proporsi karbohidrat 55-67%, lemaknya di antara 20-30%, dan juga protein di antara 13-15%. Ini adalah beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kebutuhan energi dan zat-zat gizi pada atlet, seperti usia. Kebutuhan energi dan zat-zat gizi pada atlet usia anak-anak dan remaja pasti akan lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa. Kemudian status gizi atau status kesehatan. Untuk atlet dengan keadaan status gizi kurang, maka dia perlu melakukan program diet khusus untuk memperbaiki status gizinya dulu sebelum diperbolehkan untuk mengikuti pertandingan. Kemudian yang ketiga adalah iklim. Kebutuhan energi atlet pada suhu lingkungan yang dingin pasti akan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan suhu lingkungan yang panas. Ini adalah contoh pembagian zat gizi pada piring makan atlet. Walaupun seorang atlet membutuhkan asupan energi yang besar dari makanan untuk performa yang lebih baik, tetapi zat gizi makro dan zat gizi mikronya tetap harus terpenuhi, mulai dari karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin mineral. Sedangkan ini adalah contoh pembagian piring makan atlet berdasarkan aktivitas latihan yang dilakukan. Apakah latihannya ringan, sedang, ataupun berat. Perbedaan porsi yang mencolok pada ketiga jenis latihan ini adalah jumlah karbohidratnya. Semakin berat latihan yang dilakukan, jumlah karbohidratnya juga bertambah. Menurut kalian, mengapa karbohidrat diperlukan untuk jenis latihan yang berat? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar pada video ini. Sama seperti orang pada umumnya, atlet juga membutuhkan energi dan zat gizi yang berasal dari makanan. Atlet membutuhkan makanan sebagai sumber energi utamanya dalam melakukan latihan fisik. Berbagai bahan makanan mengandung zat gizi yang berlainan dan memiliki fungsinya masing-masing di dalam tubuh kita. Karena itu, sangat penting sekali bagi seorang atlet untuk makan dengan bervariasi agar mendapatkan jumlah asupan zat gizi yang cukup untuk menunjang performanya. Nah, kalau zat gizi dan fungsinya ini pasti kalian sudah hafal di luar kepala ya. Kita hanya merefresh ulang saja bahwa fungsi zat gizi itu dibagi dalam 3 kelompok, yaitu zat gizi sumber energi yang terdiri dari karbohidrat dan lemak,
Kemudian ada juga zat gizi sebagai pembangun tubuh, yaitu zat gizi protein. Kemudian ada zat gizi sebagai pengatur, yaitu vitamin dan mineral. Zat-zat gizi juga diperlukan dalam fungsi normal tubuh, yaitu mulai dari untuk pemeliharaan tubuh, untuk pertumbuhan, untuk perbaikan jaringan tubuh yang rusak, untuk reproduksi, dan untuk kerja spesifik dynamic action. Selanjutnya, kita akan coba refresh kembali tentang kegunaan vitamin dan mineral di dalam tubuh. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa vitamin ada dua jenis, yaitu vitamin larut lemak dan vitamin larut air. Vitamin larut lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K. Seperti namanya, vitamin golongan ini secara kimia tidak dapat larut dengan air, tetapi dia larut di dalam lemak. Sedangkan vitamin larut air yaitu vitamin B dan C. Nah, zat gizi ini larut atau mudah bercampur dengan air, sehingga lebih mudah dikeluarkan dari dalam tubuh. Sedangkan mineral, sama seperti vitamin, adalah zat yang hanya bisa diperoleh dari makanan dan minuman. Mineral dibagi dalam dua subkelas, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Dikatakan makro karena dibutuhkan dalam jumlah 100 mg atau lebih. Sedangkan mineral mikro adalah mineral yang dibutuhkan dalam jumlah yang lebih kecil, yaitu kurang dari 100 mg per hari. Vitamin dan mineral sangat diperlukan oleh tubuh, karena kedua zat gizi ini hanya bisa didapatkan dari makanan. Maka, sumber dari makanan perlu untuk dicukupi. Vitamin dan mineral berperan sebagai kofaktor enzim atau koenzim, yang artinya sebagai zat yang dapat mempercepat reaksi kimia dalam metabolisme zat gizi makro, seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Tanpa adanya vitamin dan mineral, maka metabolisme energi, sintesis protein, dan perbaikan jaringan-jaringan tubuh akan ikut terhambat. Kalau tadi kita membahas tentang kegunaan vitamin dan mineral dalam tubuh, apakah atlet juga membutuhkan vitamin dan mineral? Dan bagaimana jumlahnya? Apakah lebih besar atau lebih sedikit? Beberapa penelitian sudah menyebutkan bahwa kebutuhan atlet terhadap vitamin dan mineral memang sedikit lebih besar dibandingkan kita yang bukan atlet. Atlet itu akan memiliki aktivitas fisik yang sangat tinggi. Akibatnya, pembakaran energi di dalam tubuhnya juga ikutan tinggi. Nah, aktivitas-aktivitas metabolik yang tinggi ini juga akan meningkatkan kebutuhan vitamin B sebagai kofaktor dalam metabolisme energi. Namun, karena sebagian besar atlet juga mengkonsumsi makanan yang lebih banyak juga jumlahnya, maka kebutuhan terhadap vitamin B ini umumnya juga akan terpenuhi. Selain kebutuhan terhadap vitamin B, tubuh atlet itu juga membakar ribuan energi setiap hari dibandingkan kita yang bukan atlet. Hasil samping pembakaran energi ini pasti menghasilkan radikal bebas yang lebih banyak juga. Nah, sebuah penelitian menemukan bahwa sistem antioksidan alami dalam tubuh atlet yang terlatih itu secara signifikan lebih berkembang dibandingkan orang yang bukan atlet. Jadi dapat dikatakan walaupun tubuh atlet membutuhkan asupan vitamin dan mineral akibat meningkatnya aktivitas metabolik, hal ini dapat diatasi karena asupan kebutuhan energi dan zat gizi pada atlet juga sudah meningkat. Lalu, apakah atlet juga mengalami masalah kekurangan vitamin dan mineral? Pada kenyataannya, walaupun aktivitas fisik atlet itu tinggi dan mengkonsumsi makanan yang lebih banyak daripada orang normal, tapi terkadang tetap tidak bisa memenuhi kebutuhan vitamin dan mineralnya.
Apa saja masalah kekurangan vitamin dan mineral yang bisa muncul? Yang pertama adalah kekurangan kalsium dan vitamin D. Aktivitas fisik yang tinggi akan membebani tulang atlet. Tulang setiap hari mengalami remodeling, di mana mineral tulang dihancurkan dan diganti dengan yang baru. Jika asupan vitamin D-nya cukup, tentu akan membantu penyerapan kalsium dari usus. Yang kedua, zat besi. Defisiensi zat besi sering terjadi pada atlet wanita. Atlet wanita yang sangat beresiko anemi karena menstruasi dan atlet wanita cenderung melakukan defisit kalori serta lebih sedikit mengkonsumsi protein hewani. Terutama atlet yang bertanding di cabang estetika, yang mengutamakan penilaian penampilan dalam kompetisinya, seperti atlet senam, seluncur indah, balet, menari, dan sebagainya. Selain itu, atlet yang beresiko tinggi anemia zat besi adalah atlet dalam masa pertumbuhan dan juga atlet vegetarian. Yang ketiga adalah vitamin C dan sodium atau natrium. Vitamin C dan natrium adalah zat gizi yang mudah diekskresikan melalui keringat dan tidak disimpan di dalam tubuh, sehingga sangat rentan kekurangan zat gizi ini pada atlet. Beberapa penelitian menyebutkan mengkonsumsi vitamin C 500 mg per hari atau lebih saat 1 atau 2 minggu sebelum dan sesudah kompetisi dapat memperpanjang ketahanan dan mengurangi kesempatan untuk terkena flu. Sedangkan cara paling mudah untuk mengganti natrium yang hilang saat berolahraga adalah dengan mengkonsumsi sport drink. Jadi sport drink ini dinilai lebih efektif mengatasi hidrasi karena biasanya sudah ditambahkan beberapa mineral untuk mengatasi dehidrasi. Selanjutnya, berikut ini adalah kumpulan fungsi dan sumber vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Mulai dari vitamin larut air, kemudian ini adalah vitamin larut lemak. Nanti bisa kalian pelajari dan baca sendiri ya, karena ini hanya merefresh saja. Kemudian ini adalah mineral makro, dan ini adalah mineral mikro. Demikian untuk materi pada pertemuan kali ini, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.